Oke, mungkin Bapak Ibu menemukan video ini karena sedang mencari atau sedang mengalami kerugian dan mencari sebuah video yang tentang tutorial di trading forex dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan profit atau untuk bangkit dari kerugian. Nah, jadi mungkin salah satu video yang muncul itu adalah video yang saya buat ini. Banyak hal yang terjadi di market forex, terutama untuk trader yang belum memahami apa itu yang namanya psikologis trading dan pentingnya psikologis trading untuk seorang trader. Dan di video ini saya akan membahas untuk 5 rahasia mengatasi kerugian dalam trading. Jadi ini adalah strategi psikologis yang wajib diketahui. Oke, selamat datang di Didimax Trading Room kali ini. Dan jika Bapak Ibu menonton video ini, ya mungkin seperti yang tadi saya katakan, Bapak Ibu itu sedang mengalami kerugian yang besar saat trading forex ataupun crypto ataupun instrumen lainnya yang sejenis. Dan di sini saya akan membantu Bapak Ibu untuk memperbaiki psikologi tradingnya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena sebetulnya yang harus kita pahami adalah mungkin 80% yang menurut saya itu paling menunjang di market forex ini adalah psikologis trading. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan 5 aturan paling penting agar Bapak Ibu bisa menjadi trader yang lebih baik lagi dan merasa lebih santai ketika saat melakukan aktivitas di pasar forex. Oke, dan saya Syam. Di video ini kita akan kita akan mengungkap alasan utama mengapa banyak trader yang mengalami kerugian di pasar forex ini. Ya, terutama karena faktor psikologis. Tapi tenang ya, Bapak Ibu juga di sini saya akan membagikan solusi praktis untuk mengatasi hal tersebut. Jadi ini adalah salah satu studi kasus ya atau contoh masalah ini terjadi setiap hari dan bisa terjadi ke siapapun, termasuk orang-orang yang memang atau trader yang berpengalaman di market forex ini. Jadi kalau kita katakan ketika kita melihat lonjakan harga yang atau ada bullish ataupun bearish yang besar, biasanya kita akan FOMO atau fear of missing out. Dan di situ biasanya faktor psikologis akan sangat berpengaruh dan kita akan cenderung mengabaikan rule atau aturan-aturan dasar yang sebetulnya bisa membuat kita lebih bagus untuk hasil sebetulnya. Jadi di sini ada 5 poin kunci yang akan saya bahas dan pastikan Bapak Ibu menonton sampai akhir ya agar bisa meningkatkan performa tradingnya khususnya dalam mengelola aspek psikologis. Nah, ini untuk studi kasus ya. Misalnya Bapak Ibu melihat harga itu naik cukup drastis dan ya memang sering terjadi kita langsung masuk trade tanpa ada analisis atau perhitungan yang cermat di awal. Terlebih untuk memanage sebuah resiko, lot berapa yang harus digunakan, untuk stop loss di berapa atau batas rugi maksimalnya mau di level berapa, biasanya kita abaikan. Karena itu tadi, ada yang namanya FOMO atau fear of missing out. Nah, saat profit, Bapak Ibu biasanya berharga itu akan lanjut naik terus ketika ambil buy dan running profit biasanya berharap harga itu terus naik ya. Nah, tapi saat harga berbalik, Bapak Ibu juga malah tetap bertahan sehingga ya akhirnya rugi. Jadi yang sering terjadi itu adalah ketika kita profit, kita berharap harga itu naik terus karena jatuhnya itu kita menjadi trading by hope atau trading dengan harapan. Udah running profit yang seharusnya target kita cuman plan di awal itu mau ambil 5-10 poin, ini udah running 15 poin, jadi berharap bisa lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Dan ketika harga berbalik, Bapak Ibu pun akan kembali mengandalkan yang namanya harapan. Oh ya, mungkin harga nanti di sesi London dia akan balik atau mungkin di sesi New York dia akan kembali gitu kan. Akhirnya apa? Trading plan bahkan mungkin mapping itu tidak ada atau sudah tidak difungsikan lagi di situ. Yang seharusnya batas resiko maksimalnya itu adalah 7 poin, anggap untuk posisi buy-nya. Ini sudah running, udah ketarik sampai minusnya itu 15 poin, Bapak Ibu masih hold. Nah, itu adalah faktor dari tidak disiplin atau faktor dari trading by hope. Nah, ini adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi untuk seorang trader, baik itu trader pemula ataupun trader yang sudah berpengalaman. Biasanya hal seperti ini memang cenderung dialami. Dan itu sebetulnya bisa juga atau ada solusinya untuk hal seperti itu. Nah, ini ada di 5 poin yang harus kita bahas saat ini ya.
Kenapa ini penting? Karena sebetulnya jika hal semacam ini kita biarkan, maka ini bisa menyebabkan kerugian yang besar jika tidak diatasi atau tidak diperbaiki untuk metode atau konsep ataupun mindset tradingnya. Oke, jadi jika Bapak Ibu mengalami hal ini, nah memang betul di video ini kita akan membahas problem yang mungkin dialami oleh 1 juta trader di seluruh dunia mungkin ya. Jadi di video ini saya juga akan berbagi atau sharing ya terkait dengan solusi untuk trader forex. Oke, rule number 1 atau aturan pertama yaitu adalah memiliki strategi yang berbasis aturan. Ini sebenarnya hal yang sangat sederhana atau simple ya. Misalkan jika Bapak Ibu menggunakan strategi moving average, maka patuhi sebaik mungkin. Misalkan contoh hanya akan mengambil posisi short ketika atau jika harga ada di bawah SMA 21 misalkan. Dan posisi long atau buy jika sebaliknya, misalkan moving average-nya ada di bawah dan harga sedang sedikit turun dan menyentuh moving average tersebut, maka Bapak Ibu bisa ambil buy. Nah itu sebenarnya tinggal kita patuhi rule-nya dan tinggal tentukan batas resiko maksimalnya di level berapa. Nah ini juga sebenarnya bisa ditambahkan beberapa konfluensi seperti momentum dan pola candle, itu akan lebih bagus lagi kalau kita kombinasikan. Nah, dan juga pastikan Bapak Ibu juga hanya trading jika kriteria atau syarat untuk open posisinya berdasarkan metode yang Bapak Ibu pakai tadi, misalkan moving average itu sudah terpenuhi. Hindari open posisi tanpa alasan atau hanya karena ikut-ikutan atau FOMO, fear of missing out, karena itu bisa berbahaya. Kita akan panik ketika kita ke floating, kita tidak akan tahu batas resiko maksimalnya di level berapa, dan itu yang biasanya menjadi problem atau membuat kita mengalami kerugian. Oke, nah itu adalah poin number 1, yaitu trading berbasis aturan. Oke, dan poin yang kedua itu adalah jangan trading dengan emosi. Ini penting banget. Karena ketika kita emosi atau terlalu banyak melibatkan emosi, fear, greedy, ataupun entah itu overload, confidence, atau yang lainnya, itu bisa berbahaya. Jadi, poin nomor 2 ini adalah jangan trading dengan terlalu melibatkan banyak emosi. Karena ini akan sangat berbahaya dan akan membuat semua mapping, semua risk management yang kita siapkan atau plankan dari awal itu akan berantakan. Jadi pastikan ketika kita masuk ke pasar forex atau mau melakukan transaksi di market forex, pastikan kita dalam kondisi atau emosi yang stabil atau bagus. Oke, karena itu membuat Bapak Ibu bisa terjebak dalam perangkap dan merugi lebih banyak. Oke, dan aturan atau rule nomor 3 itu adalah manajemen resiko yang tepat. Sebetulnya ya anggaplah kita punya dana yang cukup besar, tapi dengan manajemen resiko yang tidak tepat atau tidak bagus, maka biasanya itu juga akan menjadi hal yang percuma. Kita akan sulit mendapatkan profit kecuali kalau kita beruntung. Akan tetapi kita tidak bisa selamanya mengandalkan keberuntungan. Kita juga harus bisa mengandalkan perhitungan, yaitu risk management. Jadi manajemen resiko atau risk management ini menjadi aturan penting nomor 3 di sini. Oke, jadi untuk contoh perhitungan kurang lebih seperti inilah. Ini yang paling dasar ya. Untuk mengatur namanya risk to reward ratio atau risk ratio. Contoh, jika Bapak Ibu mengatur batas resiko maksimalnya itu 1 sampai dengan 2%, maka per trade ya, maka untuk rewardnya atau untuk target profitnya adalah 4 sampai dengan 8%. Nah, ini bisa dikatakan 1 berbanding 2 untuk risk to reward rasionya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jadi ketika Bapak Ibu mengalami kerugian atau kita anggap break even, 5 kali loss, 5 kali profit, maka kalau kita akumulasikan, jika semuanya risk to reward ratio itu adalah 1 berbanding 2, maka akumulasinya itu seharusnya masih bisa profit. Walaupun tidak besar, tapi at least kita masih bisa profit atau minimal break even lah. Nggak rugi. Jangan sampai terbalik, karena ketika terbalik, misalkan risknya 2, targetnya cuma 1, rewardnya cuma 1, maka yang terjadi adalah 5 kali loss, 5 kali profit, itu loss akumulasinya. Bahkan 6 kali atau 7 kali profit, 3 kali loss, profitnya atau bahkan mungkin bisa lebih buruk ya, itu akan lebih besar daripada yang namanya keuntungannya. Jadi pastikan untuk manajemen resiko yang paling dasar ini aturannya adalah risk to reward ratio atau risk ratio, perbandingan antara target profit dengan jarak stop loss atau perbandingan antara jarak TP dan SL. Itu penting banget.
kalau kesulitan Bapak Ibu dengan metodenya mencari momentum yang perbandingan risk to reward ratio-nya itu 1:2, maka minimal carilah yang 1:1. Maka itu sudah bisa meminimalisir dari awal untuk resiko kerugian yang melebihi keuntungan atau bahkan bisa menggerus modal Bapak Ibu. Oke, rule number 4 atau aturan yang keempat itu adalah jangan over trading. Ini sering terjadi baik itu untuk trader pemula ataupun trader yang sudah berpengalaman. Karena over trading ini biasanya terjadi karena kita terlalu euforia. Karena sebelumnya mendapatkan profit, akhirnya kita pengen lagi. Akhirnya apa? Kalau bahasa biasa yang kita sebutkan itu adalah itu greedy atau serakah, pengen lebih dan lebih. Akhirnya apa? Over trading. Bahkan bisa sampai dengan overload. Itu bisa membahayakan kondisi akun karena biasanya akan cenderung mengabaikan margin level berapa, free margin berapa, equity berapa. Nah, karena terlalu over trading. Atau over trading ini juga biasanya terjadi karena kita mengalami kerugian. Nah, biasanya kita akan menambah lotnya, kita akan menambah posisi agar bisa menutup kerugian. Dan mungkin saran saya untuk Bapak Ibu, biar tidak over trading, maka fokus untuk 2 atau maksimal mungkin 3 pasangan mata uang atau indeks ya mungkin. Jangan terlalu banyak indikator juga atau garis karena akan nanti menghasilkan terlalu banyak signal sehingga akhirnya kita mau mengikuti semua signal atau momentum yang ada dan akhirnya kita menjadi over trading. Dan tips selanjutnya agar tidak over trading itu adalah coba sederhanakan trading Bapak Ibu agar tidak terlalu rumit, agar tidak terlalu banyak signal false atau tidak terlalu banyak momentum. Jangan terlalu masuk di time frame yang terlalu kecil juga karena itu akan secara otomatis menambah intensitas kita untuk melihat grafik, dan ketika kita melihat grafik pasti kita akan menemukan yang menurut kita ini momentumnya bisa ambil posisi ini buy, ini sell. Apalagi kalau kita multi pair currency, maka kita akan tergiur untuk masuk di banyak pasangan mata uang dan jatuhnya kembali lagi yaitu over trading. Jadi fokus 2 atau maksimal 3 pasangan mata uang, lalu sederhanakan trading plan Bapak Ibu semuanya agar lebih teratur dan pelajari metode yang sekiranya bisa digunakan untuk harian atau mungkin untuk scalping. It's okay kalau misalkan sukanya scalping, tapi jangan terlalu over trading, kembali lagi berbasis dengan aturan. Dan yang kelima, rule number 5 yang terakhir adalah jangan trading balas dendam. Trading for revenge itu berbahaya. Mungkin ini biasanya terjadi karena kita mengalami kerugian dan kita langsung bernafsu untuk mengganti kerugian yang sebelumnya kita dapatkan, atau misalkan karena mempunyai target yang terlalu besar atau kita istilah bahasanya itu adalah terlalu ngoyo ya. Nah, itu biasanya terlalu seperti itu akan menyebabkan tradingnya itu selalu pengen balas dendam. Nah, tapi yang paling sering terjadi itu adalah karena kita sebelumnya kena stop loss. Lalu akhirnya kita pengen balas dendam, pengen membalikan kerugian yang sebelumnya, akhirnya apa? Trading tanpa aturan. Rule number 1 yang paling dasar itu otomatis akan kita abaikan. Karena kita tujuannya sudah bukan cari profit lagi, tapi hanya untuk membalikan keadaan, hanya untuk membalas keadaan yang sebelumnya kita kena stop loss atau cut loss. Dan itu berbahaya. Jadi jika Bapak Ibu baru saja mengalami kerugian, jangan coba mendapatkan uang kembali dengan trading yang impulsif, karena jatuhnya adalah kita akan terlalu banyak melibatkan emosi, risk management juga akan tidak teratur atau berantakan, dan metode atau rule trading itu juga akan kita abaikan. Dan semua aturan, 4 aturan dasar yang kita tadi bahas itu akan otomatis kita abaikan atau tidak kita patuhi ketika kita sudah trading untuk balas dendam, dan itu akan sangat berbahaya. Oke, jadi itu adalah 5 kunci atau 5 aturan dasar yang harus sebenarnya menurut saya harus diterapkan ke praktek kita sebagai seorang trader, karena ini cukup penting menurut saya. Dan Bapak Ibu juga sebetulnya bisa berlatih di akun demo jika masih takut untuk menggunakan akun real. Dan dengan strategi yang berbasis dengan aturan, Bapak Ibu bisa menghilangkan emosi dalam trading dan otomatis akan menjadi lebih tenang. Thank you udah nonton sampai selesai, dan jangan lupa ya seperti biasa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Jadi ketika ada video yang baru, Bapak Ibu akan dapat notifikasi. Ikuti terus video selanjutnya. Saya Syam, semoga sukses. Bye bye.